Halo guys, balik lagi bersama saya di channel PS Indo Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul film yang mengisahkan 3 orang remaja yang mendapatkan kekuatan di luar Nurul setelah menemukan benda aneh di sebuah goa misterius, dan mereka mulai mempelajari dan mengasah kemampuan tersebut. Namun lama-kelamaan hubungan mereka bertiga menjadi acak-acakan sehingga menimbulkan banyak konflik. Mau tahu bagaimana keseruan filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja mulai ke alur ceritanya. Intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Andrew yang baru saja membeli kamera baru. Ia tengah bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun terlihat nampaknya ia sedang dimarahi oleh ayahnya karena Andrew enggan membukakan pintu sampai ayahnya kesal dan menggedor pintu itu dengan keras. Si Andrew ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari bapaknya sendiri yang hobi minum-minuman. Sementara ibunya Andrew saat ini sedang sakit parah, sehingga tekanan batin yang dialami Andrew membuat ia menjadi sosok yang pendiam. Ditambah ia tak banyak mempunyai teman, maka dari itu Andrew memutuskan untuk merekam segala aktivitas kesehariannya. Kemudian ia berangkat bersama sepupunya yang dimana tiap hari ngasih Andrew tumpangan. Sesampainya di sekolah, banyak teman satu sekolahnya merasa risih karena Andrew yang tanpa izin merekam segala aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Sehingga Andrew sering mendapatkan bulian karena seperti orang aneh yang selalu membawa kamera udah kayak reporter. Di sini kita diperkenalkan dengan sepupunya Andrew yang bernama Matt. Ia satu sekolah dengan Andrew yang dimana Matt ini orang yang sangat populer di sekolahan. Kemudian Matt dengan sedikit memaksa mengajak Andrew mendatangi sebuah acara pesta sekolah. Namun Andrew bersikeras menolak ajakan Matt. Andrew yang mencoba mengurangi sifat antisosialnya. Dengan terpaksa Andrew ikut pergi ke acara itu. Lalu Matt yang menyarankan agar Andrew tidak membawa kamera saat di acara. Dengan kekeh, Andrew akan tetap membawanya. Saat di rumah, Andrew yang sedang melihat video dokumentasinya tiba-tiba didatangi oleh ayahnya yang tanpa sebab seketika melakukan kekerasan terhadap Andrew. Ia pun terlihat semakin tertekan dengan kelakuan ayahnya yang bisa dibilang agak sedikit sarap. Malam hari setibanya di acara tersebut, Andrew yang membawa kamera, semua orang terlihat tidak suka dengan kehadirannya. Yang dimana Andrew merekam semua aktivitas muda-mudi yang lagi asik meningkatkan amal dosanya. Dan akhirnya ada salah satu remaja yang sepertinya abang-abangan di situ memukul Andrew karena ia menyangka bahwa Andrew sedang merekam doinya yang lagi asik banget ngepargoy. Kemudian Andrew yang sedih karena baru pertama kali ia merasakan keramaian udah dibikin down lagi. Ia pun mencoba menenangkan diri sejenak sambil meratapi nasib yang pahit. Dan tak lama ia didatangi oleh seniornya yang bernama Steve. What's up, man? You okay? Yeah, I'm Andrew. Steve ini merupakan salah satu ketua OSIS di sekolahnya, sekaligus ia sahabatnya Matt. Steve yang disuruh Matt meminta bantuan Andrew untuk merekam apa yang baru saja mereka temukan di sekitar lokasi pesta. Ternyata yang mereka temukan adalah lubang, tapi bukan sembarang lubang. Lubang tersebut mengeluarkan suara yang begitu aneh. Pada akhirnya Matt dan Steve penasaran ingin menelusuri lubang itu lebih dalam lagi, sedangkan Andrew yang ketakutan dan mengajak Matt untuk menyudahi ekspedisinya. Akan tetapi Matt dan Steve yang penasarannya sudah di ujung pengen tahu, mereka pun langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Andrew yang tadinya gak mau ikut-ikutan terpaksa harus mengikuti kedua temannya masuk ke dalam lubang lebih dalam lagi. Gak mentok tah. Saat di dalam mereka menemukan sebuah goa dan sesuatu kristal aneh di dalamnya. Tapi dalam sekejap kristal tersebut mengeluarkan cahaya berwarna merah yang membuat hidung Steve mengeluarkan darah. Dan tiba-tiba mereka semua kepanikan yang membuat kamera si Andrew mengalami kejang-kejang dan tak nampak gambar lagi. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Andrew yang sudah membeli kamera baru merekam aktivitas seperti biasa. Dan anehnya mereka semua seakan-akan sudah lupa sama kejadian aneh yang menimpa mereka minggu lalu. Mereka terlihat menikmati hari-harinya dengan ceria, namun saat saling melempar bola ke arah masing-masing, bola yang dilempar ke arah Andrew seketika berhenti di udara. Dan tidak hanya Andrew saja yang memiliki kemampuan tersebut, Matt dan Steve juga memiliki kemampuan yang sama. Tapi saat Andrew menggunakan kekuatan tersebut, gak tahu kenapa hidungnya mimisan seperti Steve yang memegang kristal aneh itu.
Kemudian mereka melatih kemampuan yang mereka dapatkan dengan menyusun Lego tanpa menyentuhnya, dan pada akhirnya hubungan pertemanan mereka bertiga pun semakin erat. Keesokan harinya mereka mengunjungi kembali tempat mereka mendapatkan kemampuan itu. Akan tetapi lubang tersebut sudah tertimbun tanah yang dimana banyak bapak-bapak polisi yang lagi patroli di sekitaran lokasi itu. Di situ mereka pun diperingatkan untuk segera pergi menjauhi lokasi tersebut karena tanah itu rentan terhadap longsor. Andrew yang semakin mahir dalam mengendalikan kemampuan tersebut membuat kamera yang biasa ia pegang sekarang dikendalikan dengan mudah menggunakan pikirannya. Sementara kondisi ibunya Andrew semakin memburuk dan mereka tidak punya biaya atau BPJS untuk membawa ibunya berobat. Andrew pun berinisiatif membawa ibunya jalan-jalan ke pinggir pantai untuk menyenangkan hati ibunya. Keesokan harinya mereka mencari tahu seperti apa kemampuan yang mereka dapatkan dan kenapa saat tiap kali menggunakannya malah mimisan. Ternyata kekuatan itu semacam telekinesis yang merupakan kemampuan untuk menggerakkan objek hidup atau mati dapat digerakkan tanpa menyentuhnya. Dan ternyata penyebab hidung mereka mimisan saat menggunakan kekuatan tersebut adalah faktor fisik yang belum kuat dan belum terbiasa dengan kekuatan tersebut yang menyebabkan hidung mereka mimisan. Seketika Andrew pun ingin ngetes kemampuannya di tempat umum. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah mall dan dimulai dari mengerjai anak kecil dengan boneka yang bergerak sendiri bak di film Chucky. Seketika anak itu terkejut melihatnya. Gak sampai di situ aja, mereka juga mengerjai pengunjung mall dan bersenang-senang dengan kekuatan itu untuk mengendalikan kekuatan mereka di keramaian kota. Di samping itu mereka juga mengetahui bahwa tubuh mereka saat ini bertambah kuat dan tidak mudah terluka. Bahkan saat si Andrew menojos tangan si Matt dengan garpu, terlihat malah si garpu yang meleot. Dan keusilan masih berlanjut, pelayan kafe pun dibuat kebingungan atas keusilan mereka yang dimana Andrew membuat bayangan hantu Nun di makanan tersebut. Seketika pelayan itu terkaget. Kemudian Andre memindahkan troli pelayan toko sehingga piring yang kotor yang ingin disimpan di troli terjatuh. Tidak sampai di situ saja, di parkiran Steve memindahkan mobil pengunjung mal sehingga pemilik mobil tersebut kebingungan mengira mobilnya hilang dicolong maling. Akan tetapi hidung Steve mengeluarkan banyak darah karena penggunaan kekuatan telekinesis yang ia keluarkan. Sepulang ngerjain banyak orang, di tengah derasnya hujan, tiba-tiba di belakang mobil mereka ada pengemudi mobil yang gak berhenti-berhenti ngelaksonin mobil mereka. See you. Okay, buddy. What you gonna do? Andrew yang duduk di belakang berniat ingin mengerjai mobil tersebut dan ternyata secara tidak sengaja Andrew membuat mobil tersebut menghantam pembatas jalan dan terjatuh ke tengah sungai. Seketika mereka pun panik. Matt yang kesal menyalahkan Andrew atas kejadian ini. Ia begitu marah membuat Andrew meminta maaf berulang-ulang kali. Hingga akhirnya Matt memutuskan menghubungi polisi untuk meminta bantuan medis. Karena kejadian itu, mereka bersepakat untuk membuat peraturan agar kekuatan mereka ini hanya dapat digunakan pada benda mati dan tidak boleh digunakan kepada makhluk hidup. Mereka juga harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kekuatan mereka. Beberapa hari kemudian, Matt menjemput Andrew menuju ke tempat Steve, namun Andrew terlihat masih trauma dengan kejadian kemarin karena ia baru saja mencelakai orang hingga masuk IGD. Matt sebagai saudaranya memberikan saran agar Andrew lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setibanya Matt dan Andrew di tempat Steve berada, sepertinya mereka tidak menemukan Steve di situ. Kemudian saat Matt mendapat pesan, ia disuruh lihat ke atas sama si Steve. Ternyata Steve sekarang udah bisa terbang. Sepertinya mereka ini sudah mulai jauh mengembangkan ilmu telekinesisnya. Matt yang gak sabar pengen bisa juga, ia pun mencobanya, namun ia terjatuh dan gagal. Oh shit! Dan pada akhirnya mereka semua bisa terbang menikmati suasana bermain di langit dengan leluasa tanpa adanya bangunan di sekitar. Akan tetapi tiba-tiba sebuah pesawat melewati mereka dengan dekat, mengakibatkan turbulensi dan membuat Steve kehilangan kesadaran. Beruntung Andrew dengan cepat menyelamatkan Steve dan mereka pun terjatuh ke tanah. Steve sangat shock dan bersyukur masih bisa hidup lolos dari list malaikat pencabut nyawa kali ini. Ia pun sangat berterima kasih kepada Andrew karena telah menyelamatkannya. Singkat cerita, ceritanya si Matt ini lagi naksir sama Ciwi yang bernama Casey. Casey ini aktif di kegiatan sosial dan rupanya juga itu adalah Ciwi idaman si Matt. Sehingga membuat Matt tergeol-geol sama si Casey. Semangat Matt, emang Ciwi zaman sekarang harus dipepet sampai mentok biar nggak diambil orang yang ngakunya cuma temen. Lanjut.
Di sisi lain, Andrew yang sedang cah-cahan sama si Steve di sebuah gedung pencakar langit. Sepertinya Andrew ini sedikit iri sama kepopuleran Steve di sekolah, yang dimana Andrew pingin juga merasakan bagaimana rasanya menjadi populer, dikenal, dilirik sama ciwi-ciwi. Dan karena Steve merasa senasib yang dimana kekeluargaan mereka hampir sama yang tidak baik-baik saja, Steve dengan rencana OSIS yang ia miliki di sekolah memberikan kesempatan kepada Andrew untuk tampil menjadi pesulap di pertunjukan seni di sekolah. Keesokan harinya, Andrew pun memperlihatkan atraksi dengan kekuatan telekinesisnya. Ia menyajikan beberapa aksi dari merapihkan kartu yang berserakan tanpa mengambilnya satu persatu, bermain beberapa bola hingga mengambang di udara, dan berjalan sambil melompat-lompat di atas sebuah tali. Pertunjukan itu membuat semua penonton kagum dan tidak percaya. Andrew si introvert yang aneh bisa melakukan trik sulap yang memukau para penonton. Seketika Andrew pun menjadi populer dan menjadi incaran para ciwi-ciwi. Kemudian ada salah satu gadis berambut merah udah kayak Jamet mepet si Andrew tuh. Bahkan ciwi itu mengajak Andrew untuk melakukan senam poco-poco. Akan tetapi entah kenapa ciwi yang tadi keluar kamar dengan merasa kesal sambil mengata-ngatai si Andrew. Sementara Andrew duduk di kasur dengan keadaan marah tanpa sebab. Steve yang gak tahu apa-apa juga kena semprot tuh. Dan semenjak kejadian itu Andrew menjadi pemurung sekaligus pemarah. Dan gak tahu apa penyebab Andrew bisa seperti itu. Sepulang dari acara itu Andrew dimarahi ayahnya karena ketahuan diam-diam membeli kamera yang mahal. Sementara ibunya yang sakit keras membutuhkan biaya untuk pengobatannya. Ketika ayahnya Andrew mulai main tangan, Andrew yang tidak terima. Ia pun tanpa ragu membanting ayahnya sehingga ayahnya tergeletak di lantai. Di sisi lain, Matt yang lagi ngebucin tiba-tiba mimisan. Berpindah kepada Andrew yang lagi depresi berat di tengah hujan badai guguludugan, ia mencoba menenangkan diri. Namun Steve yang merasa gak enak feeling karena ia juga mungkin sama mimisan, ia datang menghampiri Andrew. Kemudian dia berusaha menolongnya dan menenangkan sahabatnya yang lagi bad mood. Akan tetapi tiba-tiba nasib buruk terjadi kepada Steve, yang dimana ia tersambar oleh kali 500 yang membuat ia tewas seketika. Keesokan harinya, keluarga, sahabat, dan teman-temannya berkabung atas kepergian Steve. Steve meninggalkan luka dan penyesalan yang dalam pada diri Matt dan Andrew. Akan tetapi Andrew yang mengetahui kejadian ini, ia tidak ingin Matt tahu kejadian yang sebenarnya dan menanggung sendiri beban penyesalan atas kematian sahabatnya. Bukannya berubah menjadi sosok yang lebih baik, si Andrew malah berubah menjadi sosok monster yang tidak bisa dikontrol. Ia menggunakan kekuatan itu dengan seenaknya, yang dimana Andrew mencabut gigi abang-abangan di sekolah karena telah membulinya berkali-kali. Hey, wait! Tapi kali ini, kesabaran Andrew benar-benar setipis tisu. Karena kekuatan Andrew begitu besar melebihi sahabat-sahabatnya, ia pun merasa sedang berada di puncak rantai makanan, yang artinya ia adalah seorang predator sebenarnya di dunia ini. Singkat cerita, malam hari Matt mendatangi Andrew dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Steve. Andrew yang risih karena merasa terpojok dengan pertanyaan Matt, menyuruh Matt untuk menjauh dari kehidupannya sehingga membuat hubungan pertemanan mereka semakin memburuk. Matt yang kesal karena Andrew diam saja tak mau menjawab, ia pun mencoba menghantam Andrew. Dan terlihat kekuatan telekinesis Andrew kini melampaui kekuatannya. Di samping itu, penyakit ibu Andrew semakin memburuk dan Andrew pun tidak punya uang. Karena hal itu, Andrew makin gak waras lagi, yang dimana ia memakai kostum pemadam kebakaran bekas ayahnya dan memalak abang-abangan yang lagi nongkrong dan menghabisinya. Gak sampai di situ aja, belum cukup uang yang ia dapat, si Andrew gak tanggung-tanggung merampok Alfamart di SPBU. Setelah mengambil uang dengan buru-buru, ternyata si abang masih bangun dan mencoba untuk menembak si Andrew. Di situ Andrew membelokkan bidikan senjata si abang dan beledung. Peluru itu mengenai tangki bahan bakar yang seketika mengenai Andrew hingga pingsan. Andrew pun dilarikan ke IGD yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Matt yang lagi ngerayain acara ulang tahun, ia merasakan bahwa Andrew sedang dalam bahaya. Matt pun bergegas pergi dari acara keluarganya, yang dimana saat itu juga Casey ikut bersamanya menuju rumah sakit. Kemudian ayahnya Andrew yang baru saja tiba menjenguk Andrew. Ia menangis karena menyalahkan Andrew atas kematian istrinya. Namun saat ayahnya mulai main tangan lagi, si Andrew yang terbangun dengan sangat marah. Seketika ledakan terjadi yang membuat gaduh di luar rumah sakit.
Di waktu yang sama, Matt yang sedang menuju rumah sakit bersama Casey yang sibuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Matt. Namun Matt diam saja dan fokus dengan keadaan Andrew. Sesampainya di rumah sakit, semua orang dibuat terkejut oleh Andrew yang terbang keluar dari ruangannya sambil menenteng ayahnya. Ia tanpa belas kasih menjatuhkan ayahnya. Sontak orang-orang yang menyaksikan hal itu pun dibuat gaduh. Beruntung Matt dengan cepat menyelamatkan ayahnya tanpa memikirkan kemampuan yang ia miliki, dilihat banyak orang yang membuat rahasia mereka berdua bocor kemana-mana. Kemudian Andrew pun pergi entah kemana. Matt dan Casey bergegas masuk ke dalam mobil mengejar si Andrew. Di sini Andrew memperlihatkan betapa tidak berharganya nyawa seseorang. Gedung-gedung pun ia buat hancur, helikopter pun dibuat jatuh. Ia melampiaskan erosinya dengan membabi buta. Seketika Matt dan Casey yang berada di dalam mobil pun menjadi sasaran. Ia dibawa terbang menuju ke gedung pencakar langit. Lalu Matt ditarik oleh Andrew dan membiarkan Casey yang masih di dalam mobil terjatuh dari atas gedung. Tapi seketika Matt datang menyelamatkan Casey dan membawanya ke tempat yang lebih aman dari amukan si Andrew. Lalu Matt kembali mendatangi Andrew dan membujuknya untuk menghentikan kekacauan yang telah ia buat. Terlihat Andrew seperti orang yang lagi kesurupan, hodamnya Lucinta. Ia tidak terima bahwa Matt menyelamatkan Casey karena baginya sekarang manusia hanyalah makhluk rendahan yang tidak perlu diperdulikan. Matt yang juga capek erosi, ia terpaksa harus melawan si Andrew. Disinilah terjadi pergelutan yang begitu hebat antara Andrew dan Matt. Hingga pada akhirnya ketika Matt melempar mobil mengenai Andrew, seketika Andrew terjatuh lemah. Pada kesempatan itu, Matt membawanya ke sebuah lapangan. Pertempuran ini sudah menghabiskan hampir seluruh cakra mereka, yang dimana kesempatan ini dimanfaatkan oleh para polisi untuk mengepung mereka dan menyuruh mereka untuk menyerah. Di sini Matt masih berusaha untuk menyadarkan Andrew, akan tetapi Andrew yang nongtorogen yang membuat polisi harus menembaknya dengan timah panas. Open fire! Seketika Andrew mengeluarkan jurus Chibaku Tensei-nya yang membuat seluruh polisi, gedung-gedung, mobil terpental ancur-ancuran. Disinilah dengan terpaksa Matt harus membunuh saudaranya sendiri karena inilah opsi terakhir dan terbaik yang dilakukan Matt sebagai sahabatnya. Pada akhirnya, Andrew pun tewas tertusuk tombak. Saat polisi menghampiri Matt, ia bergegas pergi dari situ entah kemana, pokoknya nyari aman dengan membawa kamera si Andrew. Scene berpindah pada tempat bersalju yang dimana Matt kemudian memasang kamera Andrew menghadap kuil yang ada di mana saya juga nggak tahu. Udahlah ya, di sini Matt meninggalkan kamera itu untuk selamanya. Dan film pun tamat. Oke guys, itu adalah alur film dari Chronicle 2012. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan merendahkan ataupun merasa paling berkuasa, sebab pada akhirnya kalian bukan apa-apa di hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi tetaplah merendah walaupun kalian mempunyai kuasa yang lebih. Jika kalian ingin tahu lebih detailnya, silahkan menonton fullnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Best Indo Movie. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Omet, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!